Naas nasib Ihsanah dan teman-temannya yang menjadi korban penipuan seorang wanita bernama Sani yang masih tetangga mereka sendiri. Mereka tinggal di Dusun 18, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, di saat kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia. Mereka justru tertipu puluhan juta rupiah. Kepada awak media lantanews.com, Selasa 1 Juni 2021, Ihsanah memaparkan dirinya dan warga lain telah tertipu oleh tetangga sendiri bernama Sani. Modus penipuan dilakukan oleh tetangganya adalah meminjam nama untuk pengajuan meminjam bank dan koperasi. Saat di ACC dan dicarikan oleh pihak bank dan koperasi, Sani justru melarikan diri dan tidak ada kabar sampai saat ini. Korban lainnya, Pur, wanita setengah baya, menceritakan pahitnya derita yang dialami saat dia kehilangan sang suami yang baru meninggal dunia 3 hari yang lalu. Dia juga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya meminjamkan nama dan minjam uang kepada salah satu koperasi, sehingga dia harus terbebani membayar hutang yang tidak sama sekali dia gunakan. Tetapi Sanilah yang memakai uang pinjaman koperasi tersebut. Akibatnya Pur harus melunasi hutang sekitar 7 juta rupiah. Sedangkan Indah dan Wahyuni yang mengaku juga menjadi korban dari Sani merasa dirugikan sekitar 3 juta rupiah. Modusnya sama, awalnya meminjam KTP korban untuk meminjam uang di koperasi, dan Sani siap bertanggung jawab membayar nanti, namun nyatanya Sani justru menghilang. Saat ini Ihsanah dan teman-temannya berencana akan melaporkan penipuan yang dialaminya ke pihak kepolisian sambil berharap pihak kepolisian bisa menemukan dan memenjarakan Sani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Debbie Angga, Lantanews TV melaporkan dari Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Sampai juga salah satu korban dari Mbak siapa tadi? Mbak Sani. Mbak Sani. Ya. Jadi sampai merasa ditipu apa merasa gimana, Mbak? Ya merasa ditipu lah. Orang janjinya dia minjem namaku, katanya mau bayar, nggak dibayar. Berapa pinjamannya, Mbak? Yang koperasi itu 1.500.000, ya Amarta 1.500.000. Jadi totalnya 3 juta. Ya. Dan selama ini yang angsur saya sendiri. sampean berapa, Mbak, tiap angsuran, Mbak? Tiap angsuran ya, kalau koperasi mingguan itu kadang 200, kan setiap hari datang. Kalau seadanya uang aku, kadang 200, 100 gitu. Ya, sampai selama pinjaman sampai hari ini sampean semua. Iya, aku semua. Terus harapannya sampean sama Mbak Anu itu siapa tadi? Yang siapa yang nipu? Mbak Sani. Mbak Santi itu harapannya apa? Semoga dia pulang tanggung jawab lah. Oh gitu ya. Di sini desa apa Bu namanya Bu? Ini Wonoasri. Nah, di sini kan kita dapat keluhan nih Bu, dapat aduan. Ibu termasuk salah satu korban penipuan Dari Bu Sani. dari Bu Sani ya Bu. Betul. Bu Sani itu alamatnya di mana Bu tinggalnya? Di sini Pak, di Wonoasri, di belakang rumah ini Pak. Oh, jadi penipuan Ibu Sani itu sama Ibu seperti apa Bu? Ya dia tuh minjam KTP saya Pak. Jadi dia ambilin uang koperasi gitu. Dia pergi. Berapa juta Bu? Ya ada yang 900, ada yang 9,5, ada yang 500 gitu Pak. Jadi totalnya kerugian Ibu Sekitar 2.500.000. sekitar 2,5 juta. Itu koperasi itu nagihnya ke siapa Bu? Ke saya. Ke Ibu. Ya sebabnya kayak tanda tangan saya itu Pak. Jadi pertanggungjawaban sekarang ini Bu Sani sama Ibu ada? Maksudnya sudah pernah nyicil? Ya atau? udah, memang udah pernah nyicil Pak. Yang sabanya yang ambil 1,5 juta itu tinggal 900 gitu kan. Udah tuh yang ngambil 1,5 juta itu udah nyicil sekali 150 gitu. Setelah itu Bu? Setelah itu dia kabur Pak. Kabur sampai ya. hari ini? Iya belum. Jadi tahu nggak Bu Sani itu kemana ya Bu? Nggak tahu. Kalau dari sini dibawa sama anaknya Pak. Anaknya siapa namanya Bu? Anaknya nggak tahu saya namanya. Oh, anaknya apa? Anaknya Pak. Anaknya, ya. Kalau tempat tinggalnya Bu? Anaknya? Iya. Nggak tahu Pak. Belasem. Ini Bu sedikit pengen bertanya kronologis Ibu yang tertipu oleh Mbak Sani itu seperti apa Bu? Mbak Pur. Yang pertama Mbak tolongin saya, pinjemin saya, tolong atas nama Mbak, pinjem tapi jangan bilang sama dia orang, nanti aku yang bayar, jangan khawatir gitu. Terus nanti saya akan jual tanah
biro jambu. Jadi berapa Bu pinjaman pakai nama atas nama Ibu yang dipakai dengan Mbak? 3, 4, ada 3 dan 4. Ada 3 juta, ada 4 juta. Itu yang dipakai nama Bu Pur, tapi uangnya dipakai dengan Pakai Sani. Mbak Sani. Kalau Ibu Cuma 1.000. cuma 1 juta. Siapa Bu namanya Bu? Saya Bu Atimah. Bu Nadima. Jadi di sini Ibu Nadima juga sama modusnya ya Bu, pakai nama Bu Nadima. Setelah itu pinjaman itu dipakai, uangnya dibawa dengan Bu Sani. Saya dikasih 50. Dibayar nggak sih Bu sama Bu Sani? Katanya tuh dibayar, tapi lari. Uangnya lari kabur. Jadi pembayaran ibu semua tiap bulan. Ya, saya lunasin sendiri. Tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu berapa Bu? 150. 150. Sedangkan Ibu di sini pekerjaannya apa Bu? Kerja. Enggak kerja Bu. Ibu masih punya suami? Enggak, udah meninggal. Udah meninggal ya. Saya baru kemarin seharian. Baru 3 hari ya Bu yang meninggal ya. Kan saya takutnya gitu, Mbak. Nanti kalau sampai kamu nggak bayar, orangnya masih hidup ini, suamiku kaget nanti. Nah, gitu. Jadi sekarang ini masih ada komunikasi nggak dengan Mbak Sani? Nggak bisa. Nggak bisa. Uangnya kabur. Ini Bu, saya numpang nanya nih ya. Mbak Sani ini sendiri itu sebenarnya siapa kamu orang sih? Cuma tetangga, hanya kasihan aja. Tetangga ya Bu. Lihat itu kan kayak gimana. Ya kasihan lah, saya juga harus susah. Lihatnya kayak gitu, saya nggak tega. Jalan Dimanfaatin Bu ya sama Mbak Sani ya. Ini desa apa Bu? Bonasri. Benderatum. Kampungnya Ini harapan sendiri Bu. Harapan sendiri seandainya kalau ketemu dengan Mbak Saninya, Masa ya? dia datang ke rumah Ibu ya. karena katanya saya yang punya utang, saya marah, saya datang ke sini, malah dia tidak ke rumah saya. Oh. Saya di rumah Bude, tak datangnya kenapa Mbak sampean kok kamu ngomong punya utang, sedangkan kamu yang punya utang sama saya. Apa jawaban dia Bu? Oh, saya sama ya, ya nggak bisa jawab, dia Bude minta maaf. Terakhir kali lagi Bu, dengar Bu Sani itu sekarang tuh di mana Bu? Ataupun dia? Sama sekali nggak tahu di mana. Maaf, Bu, siapa ini? Cuma cuma. Bu Ngatimah. Ya, Bu Ngatimah 1 juta ya Bu ya. Ya. Jadi 1 juta itu Operasi. koperasi. Terus yang lain-lainnya Bu? Mekar. Di Mekar juga pakai nama sampean. Enggak, itu ya nama saya untuk pinjem uang. Ah, Uangnya yang pakai Sani semua. uangnya si Sani semua yang pakai. Ya. Jadi sampean saat ini ngebayarin ya Bu ya. Iya, Nah, jadi total semua kerugian sampean berapa Bu? ya 750 Ah. sama 2 juta. Ah, 2 juta sama itu ATM saya di bawah. Oh, ada ATM-nya juga. Bantuan itu. ATM bantuan. Ada. Terus Ibu G sendiri nih kerugian yang sampean miliki berapa Bu? Yang jelas uang pribadi 7,5. 7,5 berapa itu Bu? 7,5 juta. 7.500.000. Nah, terus Bu, Terus koperasi ada 5. operasi ada 5 maksudnya 5 orang. 5 orang itu sampean yang itu, yang nanggung ya Bu ya? Ya iya pakai ke saya. Tapi yang pakai ya Sani uangnya. Saya nggak pakai sama Sani ya sekali. semua ya Bu ya? Sani semua. Berapa nilainya Bu dari 5 koperasi? Ya, kalau dia itu kurang 4, pinjaman 3 juta, surat 300 tiap minggu. Ya. Ya. Kalau soleh itu 1 minggu 200, pinjaman 1 juta. Ya. Terus ucap pinjaman 1 juta, masih bayar berapa nggak tahu aku. Saya nggak pernah bayar, yang bayar Sani, sobekan yang bawa Sani. Ya. Saya nggak pernah bayar sama sekali. Yang Oh, saya jadi Sani. jadi pihak operasi juga tahunya memang sama Sani ya Bu ya? Iya, dari awal kan aku udah ngomong. Dia bilang hanya dipinjam, kalau saya enggak. Saya Kalau aku enggak sering ngomong sama anak-anak, mama ini kalau pinjam duit nggak percaya. Ya udah aku terus terang, yang make ini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sportif Mak Sani, kalau enggak Mak Is tak cari. Kalau untuk keluarganya Mbak Sani sendiri itu gimana Bu? Tanggapannya Bu? Nggak ada tanggapan. Mana kalau anaknya awal yang mau nanggung jawab urusan
saya. Oh, anaknya mau nanggung jawab ya Bu ya? Iya, Itu bisa waktu dibuat. aku di Rawa Jambu. Kan aku ngikutin Sani katanya mau ngambil duit tanah. Saya ikutilah ke sana ke Rawa Jambu. Dari sana itu nggak jual tanah, yang mau beli aja di situ. Tapi anaknya nggak mau tanda tangan gitu loh. Untuk anaknya sendiri nih Bu ya, tinggalnya di mana? Kadang kita. Pengetahuan sampean. Salah Bulasem. Bul Asem ya Bu ya. Bulasem. Untuk nama sendiri Bu sampean tahu nggak? Nggak tahu. Nama anaknya? Nama anaknya. Nggak tahu. Kalau Maam tuh tahu semua anaknya dua. Rati siapa tuh? Suaminya juga ngomong. Jadi terakhir sampean mengetahui Mbak Yuni, Mbak Sani itu dibawa siapa Bu? Anaknya yang ngajak pulang ke rumah Tapi anaknya. dia anaknya. tahunya di rumah saya. Karena aku datangi ke rumahnya, dia lewat belakang ke rumah saya, takut kan. Jadi informasi terakhir Mbak Sani ini pergi sama anaknya. Iya, diajak pulang ke Bulasem sana loh.